Silakan Mbak duduk. Ya, terima kasih. Mbaknya dari mana ya? Dari Depok. Oh Depok. Depoknya di bagian mana? Di Juanda. Juanda. Lumayan cukup jauh juga ya Mbak. Kalau kesini, gimana di perjalanannya? Lumayan sih, macet juga. Iya sih, soalnya kalau dari arah Margonda itu macet terus ya di situ tuh. Iya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Mbaknya ini, maaf dengan Mbak siapa ya? Mbak Tika. Mbak Tika. Mbak Tika ini kuliah, kerja atau apa? Kuliah. Iya. Oh gitu. Oke, Mbaknya kuliah ya? Iya. Kuliahnya udah semester berapa Mbak? Semester 6. Nah, jurusannya? Akuntansi. Baik. Sebelumnya Mbak Tika ini udah pernah melakukan kegiatan konseling belum? Sudah. Iya. Menurut Mbak ini kegiatan konseling ini apa ya? Suatu kayak proses pemecahan masalah. Ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kegiatan bimbingan konseling ini yaitu pemberian bantuan dari konselor yaitu saya kepada Mbaknya yaitu sebagai klien untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh Mbaknya. Gimana Mbak? Udah ngerti? Nah, di dalam kegiatan bimbingan konseling ini juga ada kode etiknya yaitu yang dimana ketika nanti kita melakukan kegiatan proses konseling ini pada suatu permasalahan Mbaknya dapat saya jaga dan tidak akan tersebar luaskan dan hanya kita berdua saja yang mengetahuinya. Dan dalam proses kegiatan konseling ini juga ada asas-asasnya, yaitu yang pertama ada asas keterbukaan, yang dimana Mbaknya di sini terbuka kepada saya untuk membicarakan apa yang Mbaknya alami, masalah apa yang Mbaknya alami. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, yang asas kesukarelaan ini yang dimana Mbaknya datang secara sukarela tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain. Mbaknya datang ke sini secara terpaksa atau tidak? Tidak. Alhamdulillah ya. Nah, untuk yang ketiga ada asas kerahasiaan yang tadi sudah saya jelaskan dalam kode etik bahwa di dalam kegiatan proses konseling ini juga permasalahan Mbak dapat saya rahasiakan, data-data Mbak akan saya rahasiakan secara berdua, tidak tersebarkan. Yang keempat ada asas pengambilan keputusan yang dimana Mbak ini harus bisa mengambil, nantinya setelah menceritakan permasalahannya Mbak juga harus bisa mengambil keputusannya sendiri gitu loh Mbak. Nah, gimana Mbak? Sudah mengerti? Sudah. Dalam proses konseling ini juga saya akan membuat sebuah kesepakatan. Untuk kesepakatan waktunya 30 menit, gimana? Cukup Mbak? Cukup.
Baik Mbak Tika, jadi konseling di sini itu kita menggunakan pendekatan klien center yang dimana konselor ini menginformasikan kepada klien yaitu mbaknya untuk bisa mendapatkan atau bisa mencari jawaban alternatif itu sendiri atau mungkin bisa dikatakan bisa mendapatkan solusinya sendiri itu Pak. Ya, baik, kita mulai saja ya konselingnya. Baik, apa yang Mbak rasakan saat ini? Akhir-akhir ini saya capek Bu. Capek kenapa ya? Capek kayak capek dalam istilahnya sih Bu. Bentar, Mbak ini ngerasa capeknya itu maksudnya dalam situasi di kuliahan atau di rumah atau bagaimana Mbak? Di dalam perkuliahan. Dalam kuliahan. Boleh Mbak ceritakan terlebih dahulu biar saya Akhir-akhir ini juga saya jarang masuk kuliah, kayak males gitu, kayak nggak ada semangatnya, kayak udah capek, kayak nggak ada tujuan lagi gitu. Tadi kan baik mungkin mbaknya capek, terus mbaknya tadi juga sebelumnya bilang mbaknya lagi di semester 6 nih kan? Iya. Nah, salah satu faktor penyebabnya itu mbak bisa merasa malasnya itu kenapa mbak? Faktor lingkungan sih yang paling bikin kita jadi malas. Di lingkungan, faktor lingkungannya itu mbak dari teman, apakah mbak punya masalah sama teman-teman mbak atau di kampus kayak gimana gitu mbak? Nggak ada sih, cuma kan saya orangnya kayak nggak pandai berinteraksi dengan orang, jadi buat diri sendiri saya juga jadi kayak ada masalah apapun jadi nggak terungkap, jadi bikin capek diri kita sendiri. Iya. Tapi mbaknya sering masuk kelas. Akhir-akhir ini saya udah jarang masuk kelas Bu. Jadi mbaknya ini jarang masuk kelas, terus ngerasa capek juga. Ada satu cerita pas semester kemarin, jadi saya udah rajin, sudah masuk kelas, terus mengerjakan tepat waktu, nggak pernah melewati deadline, terus waktu mengerjakan tugas nggak pernah alfa atau bolos, masuk terus. Iya. Nah, pas nilai akhir keluar, saya lihat nilai saya itu jelek, jadi itu yang membuat saya jadi malas sekarang, jadi kayak tugas saya sepelekan, jadi kayak malas gitu. Oh iya, mbaknya tadi kan mbaknya bilang katanya di semester kemarin juga mbak udah melakukan ya sebisa mbak gitu, udah punya semangat yang tinggi, terus belajar, udah itu nggak pernah bolos, tapi hasil dari ujian akhir semester ini nggak terlalu memuaskan gitu ya bagi mbak. Iya. Padahal tapi mbaknya maksudnya udah mengerjakan sesuai iya sudah mungkin itu salah satu masalahnya mbak ya kali yang membuat mbak sekarang jadi males.
selain itu juga ada gak gitu yang lain Mbak? Udah ada sih kayak faktor dari lingkungan ya, karena kan Mbak tahu sendiri ya, kalau di dalam akuntansi itu kan jarang lah orang yang berminat gitu kan, paling ada cuma beberapa. Dalam lingkungan itu juga kan tidak semua teman itu kan asik, diajak ngobrol, jadi kayak kurang mengerti juga kita, jadi kayak di situ tuh kayak saya batin juga sih lingkungan. Iya betul, karena mungkin faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi ke kita, terus motivasi dalam belajar juga kurang ya Mbak? Iya. Gitu. Mungkin kira-kira nih yang menurut Mbak apa gitu yang Mbak Tika, apakah Mbaknya juga memiliki hambatan lain itu nggak dari faktor lingkungan di perkuliahan atau tugas-tugas kuliahan juga, atau mungkin Mbaknya ada hambatan dari lingkungan keluarga atau gimana Mbak, di rumah atau gimana? Ada sih di lingkungan rumah, kayak misalkan orang rumah tuh kayak merasa bodo amat, kayak cuek, kayak saya jarang masuk juga, kayak mikirnya nggak nanya kenapa nggak masuk gitu, kayak dia tuh anggapnya cuma oh lagi libur, jadi kayak merasa ada kita di rumah tapi kayak nggak dianggap gitu. Tapi orang tua Mbak ini, ayah Mbak Tita ini kerja atau ada di rumah? Alhamdulillah sih kerja. Kalau ibu? Alhamdulillah kerja juga. Kerja, jadinya Mbaknya nggak kontrol juga mungkin kali ya? Iya, karena udah pada sibuk kerja, mungkin karena dia juga pada capek, ya jadi itu kurang perhatian juga. Itu jadi menjadi salah satu faktor penyebab Mbaknya menjadi mungkin merasa malas dan merasa capek, mungkin capek dari faktor dari lingkungan di kuliahan gitu ya Mbak. Terus merasa malasnya juga ada dorongan dari keluarga yang mungkin banyak kurang dorongan dari keluarga yang membuat Mbaknya menjadi malas gitu ya. Kira-kira nih menurut Mbaknya, hal apa sih yang harus Mbak lakukan ketika Mbak ini udah ngerasa ada di titik capek dan males? Nah, untuk membuat semangat Mbaknya itu gimana biasanya menurut Mbaknya? Kalau menurut saya sih, kalau bangun semangat lagi tuh kayak kita ingat aja ke orang tua ya, karena kan kalau orang tua juga kan udah membiayai kita, jadi kita tuh kayak mikir lagi, oh iya ngapain kita males-malesan, kan kita masih dibiayai orang tua, jadi kita bisa semangat lagi sih. Oke gitu. Terus untuk merubah kebiasaan malas Mbaknya ini, apa yang Mbak harus lakukan? Harus ini sih, berinteraksi dengan orang, mulai ini, jadi kayak nggak usah terlalu introvert lah, harus bergaul keluar gitu, bermain. Baik, benar yang dikatakan Mbaknya. Terus pendapat dari saya, mungkin Mbaknya betul tadi harus berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Terus Mbaknya juga mungkin harus mencari relasi yang lain gitu Mbak. Jadi biar Mbaknya tambah semangat lagi, biar nggak malas lagi. Mungkin yang nilai yang dari ujian akhir semester kemarin itu jangan dijadikan Mbaknya menjadi akibat dari dapat nilai yang kurang memuaskan bagi Mbaknya. Nah itu tuh jangan dijadikan rasa tidak menjadi semangat gitu Mbak. Jadi Mbaknya mungkin harusnya lebih semangat lagi, lebih giat lagi agar supaya Mbaknya
dapat nilai yang memuaskan, terus mencari teman-teman juga. Oh iya Bu, mungkin saya bisa membangun semangat baru, motivasi baru. Dan tadi juga saya cerita dalam masa perkuliahan, mungkin saya bisa membiasakan keadaan perkuliahan itu bagaimana, dan saya juga harus kayak mengontrol emosi juga sih. Iya, betul. Betul dong nih, benar yang kata Ambanya itu juga sangat membantu untuk memecahkan masalah yang begitu ya, soal atau solusinya. Nah, untuk mungkin dari saya itu Mbaknya bisa lebih membangun motivasi, Mbak harus bisa gitu Mbak tuh membangun motivasi lagi supaya mungkin agar kedepannya itu Mbak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi kurangin gitu loh malas-malasan Mbaknya ini, biasakan untuk membiasakan untuk hidup menjadi lebih baik lagi supaya nantinya Mbaknya kedepannya nggak terlalu menyesal, karena kan sekarang Mbaknya ini kan udah semester 6, yang dimana kan semester 6 ini mungkin udah beranjak ke selanjutnya untuk bentar lagi lulus nih. Jadi supaya Mbaknya tidak mengulang lagi, nggak lama-lama lagi, jadi Mbaknya harus lebih bisa mengontrol waktu mungkin kali ya. Tapi Mbaknya juga harus bisa mengontrol emosi untuk membuang gitu kebiasaan-kebiasaan malas seperti itu. Jangan jadikan suatu masalah gitu loh Pak, tapi bangunlah semangat supaya Mbaknya bisa lebih semangat lagi untuk kedepannya. Terus saya kasih penguatan lagi, tadi kan Mbaknya bilang salah satu permasalahan Mbak ini kan katanya males untuk kuliah ya, akhir-akhir ini ngerasa males, jadi yang diakibatkan karena capek dalam hal segala apapun. Terus lingkungan dari perkuliahan juga kurang baik, terus lingkungan dari rumah juga kurang baik, yang membuat Mbaknya menjadi malas belajar, malas kuliah, gak ada semangat sama sekali, terus gak ada pendorong yang membuat Mbaknya menjadi lebih semangat, jadinya lebih males-malesan, terus yang ujung-ujungnya Mbak ini merasa capek. Nah, tadi udah dikatakan sama Mbak, solusinya itu sangat betul kayak gitu. Mbak harus mencari, mungkin dapat berinteraksi, lebih banyak berinteraksi lagi dengan teman-teman, terus bisa membiasakan kebiasaan di perkuliahan itu seperti itu. Terus harus bisa membangun semangat yang lebih baik lagi terus harus bisa mengurangi bermalas-malasan. Terus jangan jadikan nilai kemarin Mbak ini yang di ujian akhir semester itu yang membuat Mbaknya menjadi down, terus nilainya nggak memuaskan, itu menjadi Mbaknya lebih bermalas-malasan. Harusnya Mbaknya ini lebih semangat lagi gitu loh untuk belajar. Jangan sampai Mbaknya di semester ini mendapatkan nilai yang lebih buruk dari semester sebelumnya. Ya, baik, saya paham. Mungkin saya harus merubah semua itu menjadi lebih baik lagi dan dapat jalan baik-baik aja. Gimana, Mbak udah merasa menemukan solusinya? Sudah, dalam yang Mbak kasih ke saya sudah paham, saya sudah menemukan jalan keluar dari dalam permasalahan ini.
alhamdulillah kalau sudah cukup. Mudah-mudahan nih mbaknya setelah mendapatkan solusi ini, memecahkan permasalahan ini, mbaknya mungkin semua mudah-mudahan kedepannya lebih giat lagi dalam belajar, kurang-kurangin lagi untuk nggak absen kelasnya, harus semangat untuk kuliahnya. Ingat masih tadi kan banyak bilang katanya saya ingat orang tua saya yang membiayai saya. Nah itu juga harus dijadikan sebagai patokan banyak biar lebih semangat lagi gitu untuk kuliah. Baik, saya rasa kegiatan konseling pada hari ini sudah cukup baik ya. Saya akhiri kegiatan konseling ini. Oh iya, mbaknya gimana? Udah cukup atau belum? Sudah cukup Bu, saya sudah menemukan jalan keluar terbaik dalam permasalahan ini. Alhamdulillah. Baik, jika dirasa mbaknya kurang puas gitu atau mungkin mbaknya belum ada perkembangan buat nanti ke depannya, mbaknya bisa datang lagi konsultasi ke saya. Saya terbuka untuk mbaknya bisa konsultasi kepada saya. Saya rasa cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Tika. Hati-hati ya Mbak di jalannya. Iya.